Pemirsa, industri manufaktur berbasis kehutanan turut ambil bagian dalam upaya mendukung agenda pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu perusahaan yang serius menerapkan prinsip ini adalah April Group, perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri yang memproduksi pulp dan produk turunannya seperti kertas dan kertas kemasan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Salah satu produk flagship April, yakni Paper One, telah terjual hingga ke 110 negara. Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, Unit Operasional April Group, Sihol Aritonang memaparkan hingga saat ini April telah mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan di pabriknya, di mana 88,24% energi yang digunakan pabrik berasal dari sumber energi bersih dan terbarukan. Lantas seperti apa peran pengusaha dalam mendorong ekosistem ekonomi hijau di Indonesia? Simak dialog rekan saya Iqbal Suwita Miharja dengan Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper April Group, Bapak Sihol Aritonang berikut ini. Ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Kami berharap BNI Investor Daily Summit 2024 dapat menjadi momen penting bagi investor. Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut, tapi pemerataannya harus kita tingkatkan. Halo pemirsa, kembali lagi dalam rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2024 dan kali ini saya Iqbal Suwita Miharja akan menemani Anda dan membahas tema yang sangat menarik hari ini mengenai peran pengusaha dalam akselerasi ekonomi hijau. Dan sudah bersama kami di sini ada Bapak Sihol P. Aritonang selaku Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper April Group. Terima kasih Pak Sol sudah hadir di sini. Kita akan berdiskusi mengenai energi hijau yang sedang lagi tren ya Pak ya. Terkait sebetulnya bagaimana sih Anda melihat peluang dan tantangan transisi energi hijau ini di Indonesia dari kacamata Anda? Silakan Pak. Terima kasih Iqbal. Jadi ini kan April itu memang bergerak di dalam pengembangan sumber daya alam ya. Kita mengelola industri yang terintegrasi mulai dari hutan tanaman industri, kemudian operasi manufaktur menghasilkan serat kayu yang kemudian kita proses menjadi pulp, menjadi kertas, dan produk-produk turunan lainnya gitu. Nah, dalam rantai operasi kami ini, sepanjang rantai itu kita punya komitmen untuk melakukan transisi energi. Kita mulai misalnya di sisi manufaktur. Ya. Kita mengupayakan penggunaan renewable energy dan energi yang lebih bersih ya sebanyak mungkin. Oke. Ya. Per hari ini 88% dari kebutuhan energi operasi manufaktur kita itu kita hasilkan sendiri ya dari penggunaan biomasa, kemudian penggunaan chemicals, white liquor, black liquor ya. Kemudian kita juga ada penggunaan metanol ya. Nah, ini sendiri sudah menyumbang kira-kira 80% dari konsumsi 80%. Energi kami. On top of that, kita juga menggunakan tenaga surya. Oke. Ya, per hari ini sudah ada 26 megawatt solar panel, ya, panel tenaga surya yang sudah terpasang di
kompleks produksi kami di Kabupaten Pelalawan di Riau ya. Dan rasanya sih itu salah satu dari fasilitas solar panel di kalangan swasta gitu ya, yang terbesar di Indonesia. Ya, dan target kita adalah by 2030 ya, nanti tahun 2030 penggunaan solar panel itu akan terus kita tingkatkan ya, sampai 50 megawatt. Sampai 50 megawatt. Pak, dari terkait sebetulnya peluang yang dilihat dari energi hijau ini kan semakin cerah begitu ya Pak di masa depan. April Group melihat itu seoptimistik apa Pak? Ya kita optimistis ya. Pertama begini, kita melihat bahwa teknologi is supporting this energy transition ya. Jadi kalau kita bicara misalnya panel tenaga surya ya, beberapa tahun yang lalu mungkin ya payback periodnya itu bisa 9-10 tahun ya. Hari ini kan udah lebih pendek, ya, 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi perkembangan teknologi itu mendukung transisi energi ini, ya kan. Yang kedua, itu juga makin efisien gitu. Teknologi itu berkembang dan efisiensinya juga makin meningkat gitu. Ya, sehingga artinya untuk satu unit solar panel gitu ya, energi yang neto yang bisa dihasilkan itu udah lebih besar hari ini dibanding 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Jadi kita optimistis ya. Berikutnya juga bahwa kebijakan pemerintah yang ada itu secara overall mendukung. Jadi memang grafis dan kinerjanya juga terus meningkat begitu ya Pak Siol ya. Pak, seberapa besar sih peran April Group ini dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia hingga saat ini? Terima kasih Iqbal. By nature memang kita tuh bisnisnya itu dalam pengelolaan sumber daya ya. Plantation itu ya tanaman nanam lah ya. Kita menanam akasia dan eukaliptus untuk bahan baku kita sendiri gitu ya. Nah, di sisi produk ya, kami juga terus merespon kepada tuntutan stakeholders, harapan dari customers kami untuk produk-produk yang lebih green, yang lebih bersahabat terhadap lingkungan, environment friendly gitu ya. Nah, yang termutakhir upaya kami adalah mengoperasikan pabrik kertas kemasan. Ya. 2 tahun yang lalu kami luncurkan investasinya, ekspansi gitu ya, dan awal tahun ini kita udah mulai berproduksi. Pabrik kertas kemasan kami itu punya kapasitas produksi 1,2 juta ton per tahun. Ya kan, dan kita akan pasarkan atau sedang pasarkan, udah mulai kita pasarkan dengan merek Board One ya. Karena ini adalah sister dari produk kami yang sebelumnya, kertas Paper One. Nah, apa keunggulannya sehingga saya katakan tadi ini green, mendukung green economy. Keunggulannya adalah bahwa kertas kemasan itu ya karena terbuat dari serat kayu, basisnya kertas gitu ya. Dia sendiri itu pertama biodegradable. Ya kan? Dibandingkan dengan kemasan alternatif yang lain ya. Plastik misalnya, plastik tentu punya keunggulan tersendiri ya, tapi yang unik dari kertas kemasan adalah bahwa dia biodegradable, taruh di tanah aja gitu kan nanti dia hancur sendiri ya. Kemudian ya yang kedua dia recyclable, bisa di-recycle, bisa dipakai lagi gitu. Nah, jadi kami di April terus merespon ya harapan dari customers, harapan dari stakeholders tentang adanya produk-produk yang lebih green ya, yang lebih environment friendly. Jadi memang tidak perlu khawatir bagi siapapun yang menggunakan produk dari April Group ya Pak, karena memang bisa terurai dengan mudah di tanah dan bisa di-recycle, begitu ya Pak? Betul, terima kasih. Pak, terkait sebetulnya bagaimana April Group ini kan memastikan bahwa praktik operasionalnya selaras begitu ya Pak dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa produk-produknya tentu sudah ramah lingkungan, gampang terurai dan juga bisa di-recycle. Sebetulnya praktik operasionalnya seperti apa sih Pak? Sulitkah gitu Pak Siol? Baik, terima kasih. Jadi kita di sisi, ini kalau rantai produksi kami kan begini ya, value chain-nya itu kan mulai dari operasi hutan tanaman industri, kemudian operasi manufaktur. Di hutan tanaman industri, di aspek hulunya ya atau upstream-nya ya, kita itu dipandu oleh apa yang kita sebut sebagai Sustainable Forest Management Policy, kebijakan pengelolaan hutan lestari. Ya kan? Nah, di situ kita luncurkan tahun 2015 dan sejak itu kita sangat disiplin. Kita juga punya lembaga
internasional yang mengaudit itu setiap tahun so that we are always true to our words gitu ya. Nah, apa isinya Sustainable Forest Management Policy itu? Yang terutama adalah kita komit untuk nol deforestasi. Jadi kita tidak lagi melakukan deforestasi dan itu sudah terbukti dari tahun ke tahun oleh auditor yang independen. Gitu. Oke. Yang kedua, kita juga punya komitmen untuk mendukung konservasi hutan-hutan alam. Oke. Ya, nah itu. Kemudian termasuk juga menjaga dan melindungi satwa liar yang ada di dalam konsesi yang dipercayakan oleh pemerintah kepada kita, ya kan? Nah, hari ini kita sejak tahun 2015 itu kita luncurkan Sustainable Forest Management Policy, kita punya komitmen one for one. Apa itu Pak one for one? Ya, one for one artinya untuk setiap hektar kawasan hutan yang kita kelola sebagai hutan tanaman, ya hutan produksi gitu ya, kita berkomitmen untuk merestorasi Ya. atau merawat atau mengkonservasi 1 hektar lahan lainnya hutan. Oke, Gitu. luar biasa. Ya, dan per hari ini kita sudah memenuhi 80% dari komitmen tersebut. Wow. Kita masih punya waktu sampai 2030 hopefully ya untuk bisa mencapai one for one ini gitu. Jadi sebetulnya mungkin sebelum 2025 selesai sudah tercapai 100% ya Pak Sihoul? We are working towards that. Kita berupaya sedapat mungkin gitu ya agar kita yang 20% lagi ini bisa segera terpenuhi gitu. Baik. Ya. Pak, sebetulnya memang sebelum kita berbahas tentang tantangan ekonomi hijau di Indonesia, kita kan akan dari pengusaha sendiri seperti apa sih Pak harapannya kepada pemerintahan baru nanti yang akan dilantik 20 Oktober begitu ya Pak di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo terkait regulasi. Tadi semua Bapak sudah sampaikan bahwa semua mendukung kok, sudah selaras dan lain sebagainya. Insentif yang diharapkan dari para pengusaha terkait bagaimana penerapan energi hijau di tanah air ini seperti apa? Oke, saya kira kalau dari pemerintah ya kami di swasta kan tentunya we make business decisions. Yes. Kan gitu. Nah, harapan kita adalah bahwa tersedia regulasi yang kondusif, yang favorable untuk adanya inovasi, termasuk investasi-investasi mengarah kepada green economy dan energy transition. Ya. Gitu, ya. Kalau dari segi swasta kan kalau di April setidaknya kita kalau membuat keputusan kan nggak harus tergantung kepada insentif ya. Tetapi kalau regulasinya sudah mendukung gitu ya, kita happy, kita akan jalankan gitu. Saya kasih contoh begini, misalnya pemanfaatan limbah dalam melakukan inisiatif waste to value. Ada limbah itu di operasi kita yang bisa dimanfaatkan misalnya sebagai sumber energi alternatif. Oke. Ya kan? Nah ini kan sejalan dengan semangatnya pemerintah juga yang selama ini sudah berjalan ya. Itu bahwa limbah itu ya kalau bisa jangan ditanam lah. Ya kan? Tapi coba dicarikan pemanfaatannya. Nah ini bersambut dengan kami punya inisiatif ya. Ayo kita lihat pemanfaatan limbah ini misalnya sludge ya. Kita bisa gunakan itu sebagai bahan bakar. Akibatnya konsumsi batu bara kami kan berkurang. Ada value buat kita. Ya. Atau kalau misalnya fly ash ya salah satu limbah kalau kita ada power plant gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai pembenah tanah atau semacam pupuk gitu. Nah berarti kalau kita manfaatkan itu kan maka beban kita atau biaya yang keluar untuk pembelian pupuk kan bisa berkurang. Nah, yang saya maksud dengan kebijakan yang mendukung adalah yang seperti itu. Ya, tentunya kalau kebijakannya udah kondusif gitu ya, maka swasta itu akan ambil inisiatif lah. Kalau sudah kondusif, swasta akan berinisiatif. Closing statement Pak, satu hal yang mungkin ingin disampaikan terkait bagaimana sebetulnya dari April Group gitu. Apa sih betulnya yang bisa dibocorkan? Apakah ada aksi korporasi khusus begitu? Aksi korporasi khusus yang akan di paruh kedua 2024 ini? Sedikit saja. Baik, industri kami kan terintegrasi ya. Maka April sendiri strateginya ke depan adalah terus melakukan hilirisasi ya agar bisa mendapatkan nilai tambah. Baik. Nah seiring dengan itu kami juga tentunya menyambut baik upaya-upaya public-private partnership, ya kemitraan antara pemerintah dengan swasta gitu ya, dalam mendukung berbagai inisiatif di bidang keberlanjutan. Itu sih. Luar biasa. Terima kasih Pak Sihoul sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu dan jangan lupa bahwa Pak Sihoul adalah juga salah satu panelis di BNI Investor Daily Summit 2024. Dan pemirsa, itu tadi dialog bersama Pak Sihoul P. Aritonang sekaligus Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper, April Group,
mengenai peran pengusaha dalam akselerasi ekonomi hijau Indonesia.